Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, para budo, dan para suster yang dikasihi Tuhan. Setiap dari kita pernah mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Baik penderitaan disebabkan oleh sakit, maupun penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Dan seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan tidak berkata apa-apa. Dan dalam situasi itu kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Pengalaman yang sama juga digariskan oleh pemazmur. Dan dalam episode ini kita akan dihantar untuk mendalami bentuk mazmur keluhan individual. Bagaimana pemazmur merefleksikan pengalaman hidup banyak manusia, namun tetap menempatkan dalam harapan akan kasih Tuhan. Sangat menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah menyelesaikan usaha kita untuk memahami mazmur-mazmur pujian. Kita sekarang akan memulai jenis mazmur yang baru yang biasa disebut mazmur keluhan atau mazmur permohonan. Jadi, cara berpikirnya kira-kira begini, umat Allah perjanjian lama, umat Israel, yakin bahwa Allah itu adalah penebus, penderma, pencipta, penyelenggara. Ketika keyakinan iman itu cocok dengan keadaan mereka, artinya misalnya Tuhan penyelenggara, karena Tuhan menyelenggarakan hidup, maka hidup saya damai, makmur. Nah, pengalaman seperti itu tentu secara spontan akan menumbuhkan reaksi, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang sudah kita pelajari. Tetapi tidak jarang bahwa kepercayaan kepada Allah Sang Penebus, Sang Penyelenggara, Pencipta, Penderma itu yang dibayangkan selalu akan memberikan yang paling baik, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu setia, mengapa Tuhan membiarkan saya pribadi, sakit-sakitan seperti ini misalnya? Mengapa membiarkan saya dikeroyok oleh musuh-musuh saya? Atau kalau orang berbicara tidak atas nama sendiri tetapi atas nama bangsa, kalau Tuhan itu baik mencintai bangsa umat pilihannya, mengapa Tuhan yang baik itu, Tuhan pembebas penebus itu, menyerahkan bangsa kami kepada musuh? Reaksi spontan terhadap hal seperti itu adalah mengeluh. Atau di dalam salah satu mazmur, saya baca ungkapan yang sering dipakai, bab 70, Mazmur 77, ayat 11 misalnya, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha kuasa, yang maha tinggi berubah. Ini, jadi yang dipercaya adalah Allah yang maha baik, penebus, pencipta itu, tapi keadaan saya begini, pertanyaan saya, apakah
tangan kanan Tuhan berubah. Bukan hanya bertanya apakah, tetapi rumusannya kategoris jelas sekali ayat 11. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, apa yang membuat bangsa Israel sebagai suatu bangsa atau orang Israel sebagai pribadi itu mengeluh? Sebagai suatu bangsa, kita semua tahu ketika membaca sejarah umat Allah Perjanjian Lama, umat Israel itu tidak pernah lepas dari perjuangan melawan musuh-musuh, musuh besar, musuh kecil. Sehingga bahaya yang dihadapi oleh Israel adalah ancaman dari bangsa-bangsa sekitarnya. Perang, katakanlah begitu. Sementara individu, pribadi-pribadi orang yang percaya, yang namanya keadaan yang membuat mereka tidak nyaman atau tidak merasa damai itu bermacam-macam. Misalnya sakit. Ingat cara berpikir pada waktu itu, orang sakit itu adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Itu keyakinan orang percaya pada waktu itu. Belum lagi kalau ada fitnah dari orang lain, dari musuh atau kawan lama yang kemudian berbalik. Dan yang ketiga adalah dosa. Dosa pribadi, dosa umat kepada Allah yang diyakini sebagai penebus, penderma, pencipta, dan penyelenggara itu. Nah, ketika keadaan seperti ini dialami oleh entah pribadi, entah bangsa bersama-sama, reaksi spontannya adalah mengeluh. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kalau hanya mengeluh saja itu namanya bukan orang beriman. Bukan pribadi yang ada di balik mazmur-mazmur yang kita punya sekarang ini. Karena apa? Meskipun mengeluh dan bergejolak di dalam hati mereka gambaran tentang Allah yang maha baik itu, iman mereka tidak hilang. Karena apa? Yang selalu menjadi kunci adalah ingatan akan masa lampau. Dan kata kuncinya adalah kasih setia Allah. Ini kelihatannya gampang, tetapi uraiannya bisa panjang. Kasih setia. Menjadi satu kata, tetapi bisa dipisah, dibagi menjadi dua. Kalau kita bicara mengenai kasih Allah di masa lampau, itu yang dimaksudkan adalah karya-karya agung Allah, kebaikan Allah di masa lampau. Sejak zaman Abraham, kebaikan Allah menyelenggarakan, memberikan, menjanjikan tanah terjanji, keturunan yang banyak, berkat, dan sebagainya. Itu kasih Allah. Membawa selama pengembaraan sampai akhirnya keluar dari tanah Mesir. Mengingat kasih Allah berarti mengingat karya-karya Allah di masa lampau. Tetapi itu masih belum lengkap. Kasih setia. Nah, kesetiaan Allah itu intinya adalah berlawanan dengan Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur 77 ayat 11. Meskipun pendoa Mazmur di situ mengatakan dengan sangat jelas, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Nah, kalau sungguh berubah itu artinya Allah tidak setia.
Maka kepercayaan kepada Allah yang setia, itu maksudnya adalah kendati dalam hati saya bergejolak, kerisauan, atau pertanyaan mengenai Allah yang seperti itu, tetapi keyakinan paling dasar adalah Allah itu setia. Ia yang menunjukkan kasih-Nya sepanjang sejarah, Ia akan terus setia, mendampingi, membebaskan, dan melindungi umat-Nya. Nah, karena itu, jadi mengeluh, tetapi mengeluh tetap percaya, kendati meragukan Allah, tetapi tetap percaya. Dan karena percaya, maka pendoa Mazmur berdoa mengajukan permohonan. Sehingga yang namanya Mazmur keluhan atau Mazmur permohonan nanti akan kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Unsurnya selalu ada 3 yang tidak selalu jelas ya. Bagian pertama begini, bagian kedua begini, bagian ketiga begitu. Campur. Tetapi intinya ada 3. Unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama, yaitu seruan. Seruan untuk mengungkapkan kepercayaan. Yang kedua, keluhan, mengungkapkan pengalaman, pergumulan imannya, dan lebih-lebih keadaannya yang konkret, yaitu sakit, difitnah, macam-macam tadi. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga, permohonan yang penuh kepercayaan. Itu catatan yang kedua. Sekarang kita mulai dengan keluhan individual, lalu nanti ada keluhan kolektif sebagai bangsa. Dengan catatan umum yang 2 itu. Mazmur keluhan individual. Latar belakangnya apa? Kita pelan-pelan, moga-moga tidak menjadi terlalu sulit. Tadi sudah dikatakan, seorang beriman dari antara umat Allah itu berada di dalam keadaan sulit. Karena sakit, karena fitnah, karena dosa. Dalam keadaan seperti itu, orang yang beriman pada zaman itu yang ada di belakang doa-doa Mazmur ini yakin bahwa tidak ada siapapun, tidak ada orang yang dapat membebaskan dia dari situasi itu kecuali Allah. Bagaimana hal ini mesti dipahami? Keyakinan seperti itu mesti kita tempatkan di dalam keyakinan zaman itu yang disebut pembalasan di bumi. Pembalasan di bumi. Itu keyakinan pada waktu itu. Orang-orang yang ada di belakang doa-doa Mazmur ini belum sampai kepada menangkap perwahyuan mengenai hidup di akhirat. Belum sampai. Perwahyuan Allah belum sampai membawa umat sampai ke titik itu. Itu nanti masih pada zaman berikut. Waktu itu, orang percaya bahwa ketika orang mati, ia tidak kemana-mana, tetapi masuk ke Sheol, ke bawah bumi, ke alam maut, berbaring di dalam lumpur debu. Oleh karena itu, cara pikirannya begini, kalau Allah itu baik, dia mestinya mengganjar kebaikan. Orang yang baik, orang yang saleh mesti diganjar. Ganjarannya di mana? Ganjarannya harusnya di bumi. Karena prinsipnya adalah pembalasan di bumi. Ketika orang masih hidup.
di atas bumi, karena kalau sudah mati dia masuk Seol. Sudah habis, hilang. Nah, ganjaran itu bentuknya apa? Bentuknya banyak ya, semuanya yang membuat orang damai dan sejahtera itu, misalnya panjang umur, sehat, keluarga besar. Dan bagi orang yang tidak baik, yang disebut orang fasik, itu yang sebaliknya. Yang mestinya dihukum, mendapat tanda petik pengalaman yang tidak baik, itu ya orang yang tidak baik. Tapi seringkali kan tidak seperti itu. Dengan demikian sebetulnya, nah ini yang agak sulit mungkin ditangkap loncatannya, sebetulnya yang dipersoalkan atau yang menjadi pergulatan batin dari orang itu adalah keadilan. Ketika saya yang hidup baik ini mengalami yang tidak baik, pertanyaannya, di mana keadilan Tuhan? Apakah Allah itu adil? Nah, kalau itu tidak terjawab, maka ada dua kemungkinan. Jadi ketika keadaan tidak sesuai dengan keyakinan, ada dua kemungkinan sikap. Yang pertama adalah menjadi ateis praktis. Toh Allah, maaf kata-katanya, kelakuannya seperti itu. Tidak menunjukkan keadilan. Apa gunanya percaya kepada Allah? Kalau begitu, nah, orang yang mengambil sikap itu disebut orang yang secara ateis, secara praktis ateis. Masih tanda petik percaya bahwa Allah, tetapi ya tidak usah diperhatikan. Oh, Allahnya saja kayak begitu. Ateis praktis. Nah, yang istimewa adalah, nah inilah yang istimewa. Meskipun dipersoalkan keadilan Allah oleh orang-orang yang secara individual menderita itu, tetapi mereka itu tetap saja percaya kepada Allah. Moga-moga jelas yang mau saya katakan. Orang bisa mengambil kesimpulan praktis, kalau begitu Allah tidak adil. Oleh karena itu, untuk apa lagi memperhatikan Allah? Saya hidup secara ateis praktis. Sudah. Yang dahsyat, yang hebat adalah ketika pengetahuan atau keyakinan itu goncang, dipertanyakan, tetapi orang tetap percaya. Baru kemudian ketika faham pembalasan di bumi itu pelan-pelan diganti dengan pembalasan di akhirat, pertanyaannya menjadi lain. Kita semua tahu ajaran mengenai pembalasan di bumi atau ajaran mengenai hidup di akhirat, hidup abadi, itu baru berkembang pada abad kedua sebelum Masehi. Sementara Mazmur-Mazmur ini dikarang jauh sebelum itu. Jadi belum sampai kepada keyakinan akan hidup sesudah kematian. Kita masih ingat ya ceritanya ketika dalam peperangan perjuangan kemerdekaan bangsa Yahudi, orang-orang muda banyak yang mati. Orang-orang yang cinta tanah air, cinta Tuhan, banyak yang mati. Lalu orang bertanya, lah kalau orang-orang ini pasti orang saleh, pasti orang baik, mati muda, lah kemana mereka? Kesimpulannya, kalau begitu pasti ada hidup sesudah kematian ini. Kalau dulu berpikirnya orang yang dikasih Tuhan itu mesti panjang umurnya, sesudah itu tidak. Karena ada hidup
yang bukan di dunia ini, melainkan hidup di akhirat. Tapi sekali lagi, itu baru muncul pada abad kedua sebelum Masehi, jauh sesudah zaman para mazmur. Itu pendahuluan umum untuk mazmur individual. Jadi yang dipersoalkan adalah keadilan Allah. Reaksinya dua. Reaksi yang gampang-gampang adalah ya sudah tidak usah percaya kepada keadilan Allah, ateisme praktis. Reaksi yang kedua adalah memperjuangkan keyakinan iman di dalam ketidakpastian itu. Dan ini hebat. Yang berikutnya, apa yang tadi sudah disebut ya, yang membuat orang mengeluh secara individual itu pertama-tama penyakit. Yang kedua fitnah, yang ketiga dosa. Kita lihat satu persatu. Dan mungkin nanti kita lihat salah satu contoh ilustrasi dari mazmur-mazmur. Yang pertama, penyakit. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan tentang penyakit pada zaman itu masih sangat-sangat sederhana. Jalan pikirannya adalah, kembali lagi, pembalasan di bumi. Penyakit itu langsung dikaitkan dengan Allah, dengan kekuatan jahat yang tidak dipahami secara manusiawi. Silahkan perhatikan, ini abad ke-8, 9 sebelum Masehi ya. Sekarang masih ada yang pikiran seperti itu. Sekarang namanya penyakit disebabkan oleh kuasa kegelapan, oleh setan. Padahal kemungkinan besar bukan itu yang menyebabkan. Tetapi zaman itu ya hanya itu kemungkinannya. Dan ketika orang sakit, dan sakitnya itu bukan sekedar pusing atau apa, tetapi sakit berat. Penyakit seperti itu menimbulkan ketakutan yang sangat besar. Karena apa? Orang sakit yang seperti itu berada di dalam perjalanan menuju Sheol, menuju bumi di bawah, kegelapan. Kita baca salah satu Mazmur 69 misalnya, ayat 2-4. Ini di belakang ayat-ayat ini ada gambaran tentang dunia yang tidak sama dengan kita sekarang ini. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Ini artinya orang yang sakit itu sedang berjalan menuju Sheol. Masuk di dalam air, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Itu keluhan orang yang sedang menderita sakit dan berpendapat bahwa ketika sakitnya seperti itu, dia sedang berjalan menuju ke Sheol, ke bumi bawah, ke dalam kegelapan. Hanya Tuhan dalam keadaan seperti ini yang dapat menyelamatkan dia. Kita baca ayat 14, masih Mazmur 69, ayat 14, 15, 16. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur. Jadi bayangannya Sheol itu adalah lumpur. Supaya jangan aku tenggelam, biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Jangan
gelombang air menghanyutkan aku. Jadi tenggelamnya itu pelan-pelan. Dari bumi yang kita injak ini, turun lewat lumpur di mana orang tidak punya tumpuan kaki, akhirnya masuk ke dalam Sheol. Itu keadaannya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Maka dia berseru. Itu ketika orang sakit. Yang kedua, difitnah. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang sama saja. Perkara ini tidak pernah hilang dari sejarah umat manusia. Difitnah dalam arti apa? Atau pengadilan yang tidak adil misalnya. Kita semua tahu bahwa pengadilan pada zaman itu di Israel tidak bagus. Sekarang juga banyak pengadilan yang tidak bagus, jadi ceritanya sama. Kita pasti ingat mengenai kisah mengenai Susana. Itu jelas, kitab Daniel bab 13. Atau tentang seorang raja yang ingin merebut kebun anggur yang bagus. 1 Raja bab 27. Nabot pemilik anggur itu, kebun anggur itu akhirnya dibunuh supaya kebunnya bisa diambil oleh raja. Seperti itu keadaan hidup sosial. Nah, seperti Nabot itu kan jelas. Dibunuh karena kebunnya ingin diambil oleh raja. Nah, tetapi ada kemajuan yang menarik. Kemajuan yang menarik yaitu pada zaman kerajaan. Kita semua tahu zaman kerajaan mulai kehidupan bersama mulai semakin teratur. Ada yang namanya hakim-hakim di kota, hakim di kota yang pendidikannya baik, sehingga boleh sekarang disebut profesional. Dan yang menarik lagi adalah di dalam sistem pengadilan seperti itu kan ada yang namanya terdakwa, penggugat, saksi, hakim, dan sebagainya. Rupa-rupanya di dalam usaha untuk membangun pengadilan yang baik, sebelum perkara diputuskan, sebelum pengadilan bahkan dijalankan, yang namanya terdakwa, penggugat, saksi, itu diberi diberi rekoleksi lebih dulu, diberi pengarahan lebih dulu, diberi khotbah oleh para imam. Mereka dibawa ke Kenisah, tidur di sana, harapannya apa? Harapannya besok kalau pengadilan dilaksanakan, karena sudah semalaman tidur di bait Allah, di hadapan Tuhan, mereka itu tidak bohong dan tidak memfitnah. Hebat ya, sekarang pasti tidak mungkin seperti itu. Tapi dulu seperti itu, karena pengadilan yang profesional di dalam zaman kerajaan itu boleh dikatakan pengadilan yang mewakili Allah. Maka dibuat sedemikian rupa sehingga semua yang terlibat di dalam proses pengadilan itu tidak memfitnah, tidak bohong, dan sebagainya. Salah satu contoh yang kemungkinan besar tidak bisa dibuktikan. Salah satu mazmur contoh yang muncul dari lingkungan seperti itu adalah Mazmur 139. Judulnya adalah Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang tidak bisa dibohongi. Sehingga yang menggugat, yang terdakwa, saksi tidak bisa bohong di hadapan Allah seperti itu. Kita coba baca
untuk merasakan keindahan dari Mazmur ini. Ayat 1 sampai 12 itu menggambarkan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, di pengadilan maksudnya, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganku ke atasku. Nanti bisa dibaca sampai ayat 12. Jadi menggambarkan Allah yang Maha Tahu. Misalnya ayat 11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Jadi Allah tahu segala-galanya, Allah Maha Tahu. Pengakuan dari seorang yang bermalam di dalam kenisah sebelum esok harinya pergi ke pengadilan. Ayat berikutnya, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Rupa-rupanya di dalam proses pengadilan itu memang ada orang yang memfitnah itu tadi. Kita baca ayat 19. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah. Fasik. Jadi meskipun sudah bermalam semalam-malaman di kenisah ya tetap saja fasik. Sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Jadi rupa-rupanya pendoa Mazmur ini diserang, dimusuhi oleh para fasik dan yang memfitnah dia, pendosa. Ayat 22, 23, sampai 24, lalu orang yang didakwa oleh pendusta itu menyatakan diri benar. Ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dah, pengadilannya selesai. Orang yang fasik, orang yang memfitnah akan mendapat ganjarannya. Alasan yang ketiga, ketika orang mengajukan atau mengucapkan mazmur keluhan adalah dosa. Kita semua tahu kembali cara berpikir pembalasan di bumi dalam lingkup faham seperti itu. Yang namanya hukuman orang berdosa adalah kematian. Dan dibayangkan ketika orang berdosa besar, seolah-olah dia berada di hadapan Tuhan menunggu eksekusi. Maka dia berteriak, dia berseru kepada Allah untuk mengajukan permohonan. Jadi ada seruan, ada keluhan, dan kemudian ada permohonan. Itu alasan yang membuat seorang individu, seorang beriman berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah unsur-unsur yang ada di dalam mazmur keluhan itu, unsur-unsur dan susunan. Tadi sudah disinggung, bedanya dengan mazmur pujian.
Mazmur permohonan itu, silahkan membayangkan ya, yang berdoa itu orang yang susah, orang yang cemas. Berbeda dengan Mazmur pujian itu, yang berdoa kan orang-orang yang gembira itu. Orang-orang yang gembira bisa berpikir jernih, bisa berbicara runtut, tapi kalau orang cemas kan tidak bisa. Silahkan membayangkan situasi batin itu, lalu bisa merasakan Mazmur keluhan itu unsur-unsurnya semuanya ada, tetapi kadang-kadang terbalik-balik. Di situ diulang lagi, karena silahkan membayangkan, sekali lagi, yang mengucapkan doa ini adalah orang-orang yang cemas. Jadi tidak mudah mengatur gejolak hati dalam keadaan seperti itu. Kita coba lihat dengan 1-2 contoh. Unsur-unsur dari Mazmur keluhan ini apa? Kita ambil sebagai contoh Mazmur 7. Unsur yang pertama, menyebut nama Tuhan, seruan. Ayat berapa? Ayat 2. Karena ayat 1 itu pengantar. Silahkan memperhatikan seruan yang diucapkan oleh pendoa Mazmur ini. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Jadi itu seruan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Silahkan memperhatikan akhiranku. Jadi tidak hanya dikatakan ya Tuhan Allah, tetapi ya Tuhan Allahku. Sangat penting, kelihatannya sederhana, tetapi menyebut Allah sebagai Allahku itu adalah pengalaman iman, pengalaman rohani yang sangat mendalam. Allah adalah Allahku. Kepercayaan pribadi kepada Allah. Nah, ungkapan kepercayaan seperti itu, silahkan membayangkan sekali lagi, orang yang mendoakan Mazmur keluhan adalah orang yang gelisah. Dan mungkin bahkan merasa malu karena dosa-dosanya yang banyak. Ungkapan iman, ini sudah ada permohonan di ayat 2 bagian B ini, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Jadi sesudah seruan menyebut nama Tuhan, sudah langsung mengajukan permohonan. Padahal di dalam struktur tadi kan permohonan kepercayaan nanti sebelum ini semua. Yang kedua adalah keluhan, ratapan. Susah berseru lalu mengeluh. Di mana dapat kita temukan itu? Ayat 4 dan ayat 5. Atau ayat 3, mulai dari ayat 3. Keluhan. Seperti apa keadaan pendoa Mazmur ini? Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ini keluhan. Kemudian ayat 4, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika ada aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Itu keadaannya. Jadi rupa-rupanya dia sedang dituduh curang. Jika ada kecurangan di tanganku. Dia dituduh jahat. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai. Dia dianggap merugikan orang lain. Maka rumusannya adalah, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini. Dia mengeluh. Dan kemudian yang berikutnya adalah permohonan.
unsur. Bukan urutan saja, tetapi unsur. Mohon dibebaskan oleh Allah. Ayat 2 sudah ada itu. Ayat 2b, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat 3, supaya jangan mereka, dan selanjutnya sudah kita baca. Ayat 7 sampai 10, itu permohonan lain lagi. Jadi permohonannya banyak, sudah mulai ayat 2, sekarang ayat 7 lebih eksplisit. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Berdoa mengajukan permohonan lagi. Yang berikutnya, unsur berikutnya adalah alasan. Alasan yang diajukan oleh pendoa Mazmur itu agar permohonannya dikabulkan. Kita baca ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Murka dalam arti menjalankan keadilan, yang jahat dihukum, yang baik diberi ganjaran. Itu ungkapan iman yang didasarkan pada masa lampau. Pernyataan pada ayat 10, kalimat yang terakhir, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Sepanjang pengalaman hidupnya, Allah itu adil. Tetapi sekarang kok kelihatannya tidak adil. Maka permohonannya, tunjukkanlah keadilanmu. Janji, ada unsur janji. Janji itu diungkapkan dengan sangat bagus pada ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi kalau permohonannya demi Allah yang adil itu dikabulkan, maka pendoa Mazmur ingin bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena keadilannya. Jadi jelas sekali yang dipersoalkan dalam Mazmur seperti ini adalah keadilan Allah, seperti tadi sudah kita bicarakan. Kalau Allah itu adil, mestinya begini, mestinya begitu. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Yang berikutnya, itu tadi unsur-unsur di dalam Mazmur keluhan. Sekarang kita bicara mengenai musuh-musuh yang dihadapi oleh pendoa Mazmur ini siapa? Ada beberapa yang bisa disebut. Yang pertama, musuh yang sejak lama itu memang mengincar dia. Jadi sejak lama, bukan musuh baru. Kan banyak ya pengalaman seperti itu, orang kok terus saja memusuhi sejak awal, tidak ada alasan bahkan memusuhi. Salah satu contoh adalah Mazmur 56 ayat 6 sampai 7. Sudah lama menjadi musuh. Rumusannya begini, ayat 6 sampai 7. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Jadi penting di situ kalimat kata yang sederhana ini,
mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Permusuhannya sudah lama. Dan ketika pendoa Mazmur berada di dalam keadaan sulit, nah musuh-musuh yang ini, sekarang kesempatan untuk mencekik musuhnya itu. Jadi dulu mencoba mengamat-amati tetapi tidak kena, tidak teramat-amati. Sekarang dia sakit. Sekarang dia susah. Inilah kesempatan untuk menunjukkan permusuhannya. Yang kedua, dulu orang yang memusuhi dua sebelum keadaan sulit ini, orang yang memusuhi dia adalah orang yang dekat dengan dia, sahabat, kenalan. Yang tadi itu sejak dulu musuh. Yang kedua, kenalan. Ketika melihat keadaan temannya begitu, lalu dia berubah. Kita lihat beberapa Mazmur contoh ini. Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10. Berkata begini, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tuh, bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi lawan baru ini, sahabat yang dulunya dekat, sekarang menjadi musuh. Bisa saja terjadi. Satu lagi, Mazmur 88 ayat 9. Saya baca, bunyinya begini. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Kenalan-kenalanku dijauhkan oleh Tuhan. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Musuh yang ketiga adalah yang tadi disebut ateis praktis. Ini ada Mazmur yang sangat menarik untuk dibaca dan direnungkan. Para ateis praktis itu mengejek pendoa, salahnya kamu percaya kepada Allah yang tidak adil. Seperti kami, ya sudah, tidak ambil pusing, tidak mempertahankan kepercayaan di dalam keadaan sulit itu. Karena jelas, menurut pendapat pada zaman itu, Allah tidak adil. Maka tidak usah dipercaya, tidak usah dipegang. Mazmur 73. Itu judulnya bagus, Pergumulan dan Pengharapan. Kita baca. Rumusannya ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ini rumus, keyakinan dasar. Allah itu baik bagi mereka yang tulus, kasih bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, mulai ayat 2. Tetapi itu kan berlawanan, melawankan yang di atasnya dan di bawahnya. Silahkan memperhatikan, tetapi aku, pendoa Mazmur itu menempatkan diri sebagai orang yang tulus hati, yang mestinya dibaiki oleh Allah. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ini yang tidak sesuai dengan keadilan Allah. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka.
Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ini sekarang ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Itu orang yang disebut ateis praktis itu ya seperti itu. Karena merasa dirinya benar. Loh, saya itu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Kamu percaya jadinya seperti itu. Saya tidak percaya jadinya seperti ini. Sehat dan sejahtera semua. Satu lagi mengenai kutuk. Kutuk. Mengutuk. Di dalam Mazmur permohonan, Mazmur keluhan, tidak jarang pendoa Mazmur yang mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan yang adil itu mengutuk para lawan. Mohon agar Tuhan membinasakan mereka. Kutuk. Kita ambil contoh. Mazmur 63. 63, kita baca 1-2 ayat saja. 63 ayat 10 sampai 11. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kutuk halus ini. Mereka ini akan masuk ke Sheol, bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Keras ya, keras. Mazmur 58. Mazmur kutuk. 58 ayat 7 misalnya. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Coba. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa kasar bagaimana ini? Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Keras sekali. Mazmur 83. Ayat 10 dan selanjutnya misalnya, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kishon, yang sudah dimusnahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Gila. Supaya mereka mati dan jenazahnya menjadi pupuk di tanah. Ngeri. Sedahsyat itu kutuk dari orang zaman dulu. Ingat, zaman itu belum ada perintah cinta kasih dan sebagainya. Kalau musuh ya dikutuk, gigi ganti gigi, kepala ganti kepala. Mazmur-mazmur seperti ini, yang isinya kutuk-kutuk yang keras itu tidak pernah digunakan di dalam ibadat gereja sekarang. Jadi kalau kita melihat mazmur mazmur tanggapan misalnya, atau mazmur-mazmur di dalam ibadat harian, itu semua tidak ada. Mazmur yang tadi disebut, mazmur berapa? 63, mazmur 58, mazmur 83 itu tidak dipakai di dalam ibadat gereja, karena semangat mengutuk seperti itu sangat bertentangan dengan semangat Kristiani. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalaupun kita membacanya, mendoakannya pribadi,
ibadat gereja tidak pernah pakai ini. Kalaupun kita mendoakannya secara pribadi, kita jangan mendoakannya dengan cara berpikir kita sekarang. Akan keliru. Tetapi kita membayangkan orang zaman itu yang belum sampai kepada kematangan iman seperti kita sekarang. Prosesnya masih sangat jauh berabad-abad sebelum mengutuk itu dianggap tidak Kristiani. Itu ciri-ciri dari mazmur keluhan pribadi. Nanti akan diberi contohnya. Sekarang mazmur keluhan kolektif. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nanti penjelasannya mirip-mirip. Latar belakangnya apa? Mazmur ratapan atau mazmur keluhan kolektif sebagai bangsa itu asal-usulnya adalah perayaan liturgi. Ketika bangsa Israel merasa terancam, maka mereka beribadah mendoakan mazmur ratapan, mohon bantuan Tuhan. Intinya seperti itu. Nah, bahaya besar untuk bangsa ini apa? Yang pertama adalah perang. Tadi sudah disinggung, dan kalau kita masih ingat, waktu kita bicara mengenai sejarah umat Allah Perjanjian Lama, Palestina, tempat orang-orang Israel bermukim, itu berada di antara dua kekuasaan besar. Yang di sebelah selatan itu Mesir, yang di sebelah utara itu adalah Mesopotamia. Dan di tengah-tengah kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Nah, kalau dua negara adikuasa itu mau memperluas kekuasaannya, pasti perang. Dan kalau kedua kekuasaan besar itu perang, yang kena pasti adalah Palestina dan kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Dilindas begitu saja oleh pasukan. Kan sampai sekarang begitu ya. Kalau ada dua negara adikuasa berperang, yang susah itu yang kecil-kecil. Meskipun tidak terletak di antara dua kekuasaan besar itu, tetapi dampaknya sangat dahsyat. Akibatnya, karena berada di dalam kondisi situasi geografis seperti itu, bukan hanya kerugian material yang ditanggung oleh bangsa Israel, tetapi bahkan eksistensinya terancam. Dan itu jelas sekali ketika mereka akhirnya dibawa ke pembuangan. Alasan yang kedua adalah bencana alam. Seperti sekarang kita alami dengan pandemi COVID-19 ini. Musim di Palestina rupa-rupanya sejak dulu sampai sekarang itu tidak menentu. Dan ketika musim itu tidak menentu, mudah sekali panen akan gagal. Kita semua masih ingat ketika bangsa Israel itu masuk ke tanah terjanji, mereka mulai bertani, mereka bergaul dengan bangsa-bangsa setempat yang mempunyai ibadah untuk dewa kesuburan. Nah, ini menarik. Karena rupa-rupanya ibadah kepada dewa kesuburan, dewa-dewi kesuburan itu meriah betul. Dengan segala macam unsur-unsur upacaranya yang seringkali tidak bermoral. Sehingga Israel lebih tertarik kepada dewa-dewi kesuburan daripada Yahweh. Jadi panen gagal. Alasan yang kedua, mungkin pernah kita baca ya di dalam kitab Nabi Amos. Ini kitab Nabi Amos bab 7 ayat 1-3 ini menggambarkan situasi yang sangat nyata. Saya baca. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang
pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Ini berkaitan dengan dosa. Jadi yang namanya hama belalang itu rupa-rupanya sangat nyata yang membuat Israel mengalami bencana alam. Wabah dengan sendirinya bisa dibayangkan tidak terlalu sulit bagi kita yang hidup pada zaman modern dengan segala macam teknologi, ilmu kesehatan yang begitu maju, kita pun masih mengalami wabah. Nah, di dalam keadaan seperti ini, bangsa Israel mengadakan ibadah mohon supaya dibebaskan dari bencana-bencana itu, entah itu perang, entah itu bencana alam. Kita sampai di situ, kita lanjutkan dalam percakapan yang berikut. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, sungguh menarik mendengarkan bagaimana pemazmur menyampaikan keluhan individual. Kita pun juga mengalami yang sama, dan pemazmur mengajak kita untuk setiap kali mengalami kesulitan, tantangan hidup, kita diajak untuk melihat kesetiaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup pribadi dan keluarga kita, serta komunitas selama ini. Karena keyakinan akan kesetiaan Tuhan membantu kita untuk menumbuh kembangkan iman pun dalam kesulitan hidup. Pada episode mendatang akan juga jauh lebih menarik, akan dibahas tentang mazmur keluhan kolektif. Karena itu sampai jumpa, kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan berkat perlindungan dan bimbingan kepada kita semua karena berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.